Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tadi aku udah lihat pembelajaran di kelas. Saya sambil ini ya. Boleh. Nah, tujuan pendampingan kali ini kan untuk, terima kasih Ibu, untuk menguatkan Budian untuk berproses di program ini. Selain itu saya sebagai sebut apa ya, motivator, boleh juga coach. Jadi nanti kalau ada apa-apa yang terjadi, misalnya sulit diselesaikan oleh Budian, bisa terjadi. Nah, ini waktunya itu kan sampai jam 11, cuman ada 6 menit. Cuman gak apa-apa lah, karena tadi ada sedikit boleh tenang ya. Terus tadi lihat di selama kalian tadi sih ya, keren banget Budian ya. Kan tadi udah awalnya dia absensi ya. Itu sudah bagus sekali, karena ada beberapa guru yang apa ya, kayak udah absensi mah tinggal kirim ini, tinggal diisi sama anak-anak tanpa disebutkan nama-namanya di awal. Itu bagus sekali. Itu walaupun misalkan cuman siapa namanya Cinta dan gitu kan, itu anak-anak tuh merasa dihargai gitu kan. Iya, karena dia walaupun sederhana cuman disebutkan namanya, kemudian anak-anak pun merespon gitu. Itu bagus sekali. Tadi responnya sama semua ya, pagi Miss, apakah itu sudah dibicarakan? Enggak, emang begitu mereka. Pagi Miss gitu. Gitu. Agak ini sih, kalau misalkan ini biar lebih semangat, mungkin sesuaikan dengan anak-anaknya, misalnya boleh pagi Miss, atau halo Miss, atau I love you Miss, atau apa gitu ya. Kata-kata yang ya udah disesuaikan dengan karakter anak-anaknya. Biar lebih ini aja, hidup aja ya gitu. Kalau tadi kan pagi Miss gitu kan. Agak ini sih. Agak monoton gitu. Nanti orang saya sampaikan sama mereka. Boleh. Tapi kalau misalkan nanti hari ini misalkan dia menyebutkan pagi Miss, berarti nanti juga dia harus pagi Miss. Jadi tidak usah berubah-ubah. Jadi itu merupakan dia yang selalu ngomong pagi Miss tuh si Cinta loh gitu kan. Kita jadi tahu iya gitu ya. Terus yang lainnya sudah bagus. Kemudian karena mungkin PJJ ya, jadi kata-kata nanti kalau misalkan udah luring kan bisa dengan gerakan atau apa gitu kan ya. Kemudian tadi kesepakatan kelas sudah ada keren banget gitu ya. Ini belajar buku dari banyak yang berubah ya memang. Iya, udah mulai diterapkan gitu. Kemudian tadi tentang kesepakatan kelas sudah bagus. Terus memberikan kesempatan terlebih dahulu terhadap anak untuk menyampaikan pemahaman mereka. Itu keren banget. Jadi sebelum kita menyampaikan materi untuk penguatan, tetapi melihat anak itu pahamnya sampai mana. Bagus banget. Itu pakai target tadi ya. Pakai target. Kemudian pas penyampaiannya itu saya lihat tadi anak-anak lumayan cepat mengerjakannya. Kebetulan di sekolah kami ini ada ya salah sih, kelas 9 sama 3. 11 sih kelas 1 sampai 11 sama 3 itu memang kelas 9. Yang ini dia. Secara NEM itu memang rata-rata 9 Bu, itu yang UN-nya. Jadi memang pas yang kelas yang di bawah 4 ke belakang nanti baru masih seperti itu. Karena kata ini tuh Budian yang ahli ya. Mereka anak-anak memang secepat itu karena butuh waktu sebenarnya Budian ya. Butuh waktu, misalnya ini ngerjakan ini kan biasanya gimana Bu, banyak tanya kan anak-anak. Kalau ini cepat tapi karena kelompok. Kalau tadinya mau individu wah ribet, pasti ini gimana ya. Tadi juga pas itu sempat ada yang japri. Mungkin malu kali nanya di umum ya, nanya ke saya.
munculin Padletnya gimana Oh, gitu. gitu, ada yang japri. Ada. Tapi sedikit ya Bu ya. 3 orang. Nah, oh berarti memang karena kelasnya memang triumvirat ya. Kemudian itu tadi diakhiri dengan refleksi. Jadi masing-masing anak merefleksikan perasaannya. Nah itu sekolah alam banget tuh. Di sekolah alam tuh kalau misalkan mau pulang atau setelah KBM itu pasti ditanyakan perasaan masing-masing anak. Walaupun memang agak lama ya. Agak lama dan lama itu karena anak itu tidak terbiasa, tidak biasa menyampaikan perasaannya, jadi biasanya tertutup ya. Tapi kalau misalkan terus-terusan kita ulang, mereka akan berbeda. Itu bagus. Keren saya. Kemudian, tadi yang kesimpulan, tadi kan udah refleksi, kemudian kesimpulan. Tadi agak lama ya Bu ya? Iya, itu Lutfi itu yang nanya, memang dia yang agak kurang dari semuanya. Kalau Cinta yang paling pintar dari semua. Gitu. Ya tadi untuk anak bersedia untuk menarik kesimpulan itu agak lama. Mungkin kalau misalkan seperti itu lama ya jadinya mawar itu lebih biar lebih efektif Budian sendiri yang menyimpulkan. Oh boleh gitu ya? Boleh. Misalkan tadi kan mereka udah menyampaikan pemahaman mereka. Diakhiri dengan penguatan dari Budian karena yang mengerti materi ini kan Budian ya, yang menyampaikannya itu Budian. Berarti Budian yang mengatakan ini nih yang benar tuh begini walaupun tidak memaksakan kalau mereka itu salah, nggak salah ya. Iya. Tapi materi dari biologi ya. Materi itu Budian yang menyampaikan, berarti Budian yang menguatkan. Terus metode mengajar dengan memanfaatkan teknologi di masa pandemi, yaitu memang sangat dibutuhkan Bu, betul. Jadi guru tuh memang harus benar-benar belajar ya Bu ya. Banget Bu. Belajar. Itu anak-anak terlalu cepet Bu Padlet. Saya diajarin Pak Rudi bikin Padlet, itu saya seminggu loh Bu. Oh ini kalau aku pencet ini, mereka tuh langsung itu tek gitu. Berarti itu Budian tuh baru belajar Padlet sama Pak Rudi. Oh, dikirain sudah memang belum. Oh berarti alhamdulillah banget ya itu ya. Pengen tuh menarik gitu. Ini udah aku terapin di kelas nih kayaknya. Gitu. Iya. Kan jadi 2 arah. Kalau ini kan aku terus yang ngomong kalau PJJ ini. Capek juga kan ya. Kalau di dulu kita lurik, saya biasanya nempel post-it saya bawa dari rumah, terus kan ada kaca tuh. Nah mereka suruh keluar dari bangku, saya suruh tempel. Mereka ambil batu ininya dari saya, tempel. Kamu mau di mana? Terus saya bacain atu-atu gitu. Itu kalau luring. Kalau ini kan saya mikir apa ya media yang kayak gitu tapi digital gitu. Pas baru gitu kayak yang kayaknya tuh ini dia yang gue cari gitu ya. Ini dia. Alhamdulillah banget itu udah maksudnya memperlancar juga kegiatan kita mengajar ya Bu ya. Terus sudah sih Bu, tadi sangat menyenangkan. Bahkan tadi itu ya rasanya menyenangkan. Saya nggak kayak mata loh Bu itu baca itu karena kan ini emang jarang ya ini terus terang saya nggak seperti ini kan sebelum saya calon guru Quran kan ya biasa aja gitu kan saya tanya secara lisan ternyata efek tulisan dengan yang saya baca tuh lain gitu loh kalau memang ada buktinya gitu terus mereka jujur yang biasanya anaknya mohon maaf ya di kelas paling rame paling apa itu yang lah iya stop gitu berarti anak ini ngedengerin dari hati gitu kan. Dengan metode ini tuh anak-anak malah fokus. Iya. Fokus gitu. Itu saya kesimpulan dengerin semua dari padat karena fokus. Daripada misalkan kita menyampaikan searah kan gini malah bosan. Kadang anak matiin video. Iya. Dan saya tadi kayaknya nggak capek deh. Lebih capek saya kalau terus saya yang ngomong. Kalau tadi enggak. Karena kan saya udah siapin tinggal klik gitu kan. Ternyata mereka enjoy. Jadi win-win solution sebenarnya kan. Iya. Nah, gitu. Nah, berarti praktiknya itu yang ini yang kemudian bagus ya udah keren cuma tambah sedikit tinggal kemudian sendiri kan udah merasakannya tinggal juga ke teman-teman di sini gitu ya rekan-rekan jawabnya apa yang kemudian kerjakan seperti ini loh gini kan tanpa
namanya tuh memaksakan harus kayak gini, jadi jangan sharing aja ya. Kan ada namanya kalau itu ada yang benar, ada yang tidak gitu kan ya. Jadi kita sedikit kan kalau misalnya mereka mencobanya, pasti mereka sendiri yang merasakannya gitu. Kayak Dian kan, saya kan sebelum tadi ngajar jam 9 jam 8 udah ngajar di ruang multimedia kan, udah ada beberapa teman saya guru. Lu bikin apa sih? Kok ada kuning warna biru gitu? Ini Padlet gitu. Terus kok ada lagu-lagu gitu? Emang sampai digituin emang ada lagunya kan? Emang boleh ngajar pakai lagu? Boleh. Lihat deh, lu liatin anakku. Iya nih, ada yang godek-godek gitu kan, ikut nyanyi gitu. Kayak seru deh ya, gitu gitu kan. Kok kayak seru. Terus ada yang satu nimpalin, lah dia mah beda, gue mau gerak. Ini mah caranya. Ya udah, nanti kapan aku bilang, yuk aku nggak apa-apa, mau 3 orang 2 orang kita ngobrol. Aku gini tadi ngobrol mereka gitu. Cuman yang seumuran, kalau yang ini kan ya itu lah. Ya Bu. Iya. Terus keren sih. Tapi dari sekolah ada nggak sih tuh yang ada tantangannya atau apa gitu? Kalau sekolah kan menurut Iya. selain itu ada. Kalau saya sebenarnya gini, lebih ke nyindir, iri, ya seperti itu kalau di sini. Karena memang seperti kalau kita bilang ini sekolah tua, kebanyakan kayak orang usia di atas 55, 50, dan memang mereka udah nyaman ya. Change itu udah nggak mungkin, nggak mau gitu, itu mengancam. Jadi kayak misalkan masih, dan aku kan sih statusnya honorer kayak dia, nah terus apa sih cara cepat satu, ambisius dibilang. Terus terang saya ikut guru penggerak ini, kalau boleh jujur saya tidak mendengar omongan Bapak Menteri sebelumnya. Saya tahu itu hanya berdasarkan kepala sekolah saya men-share yang dulu di ruang di WA group kami punya info semangka. Di situ ditulis, akhirnya saya mencari tahu website Kemendikbud akan ada kuliah 9 bulan, itu yang saya cari. Saya mau S3 nggak ada duit. Dulu S2 saya LPDP, beasiswa. Ya. Jadi S3 ini, dan dengan kesibukan seperti ini saya nggak mungkin bisa membagi waktu lagi dengan kuliah, ya kan? Yeah. Apalagi uangnya mahal. Yeah. Tapi saya suka belajar. Makanya saya mikir, ini ada kuliah 9 bulan. Setidaknya aku nggak stagnan. Ada yang baru, kan ilmunya beda terus, nggak dinamis gitu kan, nggak statis. Gimana caranya aku bisa mengupgrade? Ini kuliah dan dilakukan secara gratis. Itu aja yang aku cari. Aku daftar. Jadi aku cuma pengen supaya ada kuliah 9 bulan. Aku nggak tahu kalau ke depan ada omongan politik and then ya. Makanya ada guru yang memang ambisius datang. Lo gitu ya. Ngajak jadi kepala sekolah sendirian. Saya nggak tahu gitu. Saya cuma ngajar kuliah 9 bulan. Aku suka belajar banget gitu loh. Jadi bagi saya belajar tuh ngedengerin orang ngajar tuh, aku senang gitu bergaul dengan orang-orang. Makanya saya ngambil KIR, ketemu profesor LIPI, itu saya suka yang gitu. Karena saya tahu saya nggak tahu apa-apa gitu loh. Jadi banyak ilmu, semakin banyak yang aku kasih ke anak juga nggak monoton gitu. Tapi jadinya seperti itu. Jadi saya loh kan infonya bapak ini. Perkara kamu mau ikut kan balik lagi ke masing-masing. Bapak nggak maksa. Cuma ditulis bapak ibu mangga yang mau ikut. Saya dukung. Biasanya mungkin dengan saya mau ikut. Dan memang ini dan akhirnya dapat ya, jadinya seperti itu ya. Tapi ya manusia ya, ada yang seperti itu. Ini dari sekolah sini yang ikut CGP Ibu Diana juga katanya. Padahal dosennya oleh kepala sekolah ya, di grup sekolah. Grup yang semuanya ikut sampai UB. Itu. Jadi kita punya grup besar. Iya, berarti keseluruhannya tahu dong. Berarti ya. UB sampai ini Cakra itu ikut semua Carapa. Sapam. Tapi yang daftar Bu Dian saja. Iya. Gak ada yang lain. Kenapa sih? Terus waktu saya udah lulus ya, kan katanya gelombang 2. Ada statement gini ke kuping saya. Sekarang di sini guru-guru mau depend ikut guru penggerak. Jadi pada pengen ikut semua. Kenapa? Soalnya di bawah sama honor. Jadi pengen semua. Enggak. Saya senang banget. Tapi itu menyampaikannya langsung ke Bu Dian. Saya. Oh
lampu Bu, di sini masih gini. Oh, jadi bukan dari biasanya kan suka dari belakang enggak Langsung di rumah saya. tapi ibu menjawab itu. Ya saya jawab. Saya senang kalau ada teman tukar pikiran, kalau bapak kakek bisa naikin barang, gitu. Bagi ongkos grab. Tapi barang jauhnya gitu. Jadi nggak saya. Dan sekolah kan jadi murah, 2 orang bayar ongkosnya bareng. Tapi jawabnya dengan tenang. Walaupun hati saya sebenarnya sakit gitu, cuma ya selalu status itu diangkat gitu, status nangis dan makanya itu selalu diangkat. Di situ saya memang udah dalam tahap ikhlas. Ya emang nasib gue gini, gitu. Jadi biasanya jawab, oh saya malah silakan Bu kalau ada. Seneng nggak saya dapat sini. Kalau pergi ke Cikarang, grabnya berdua, pulangnya berdua, kerjain tugas, saya bisa sharing ya, bisa sharing lo kerjain yang ini ya, syair, gue yang bikin vokal, ntar kita bagi dua. Lah ini kan semua sendiri, memang enakan barang sebenarnya. Iya. Apalagi kalau misalkan menembus birokrasi ini kan lebih bagus banyak. Sendirian kan, untuk bagus banget. Ini saya harus buka apa ya Bu? Mungkin sambil ngobrol nanti saya. Nanti aku itu deh ke WhatsApp ya dikirim. Oh, baik, saya. Diisi aja ini mah jujurnya. Nanti ini diisi sambil jalan aja ya Bu ya. Diisi penilaian diri ibu sendiri. Jadi ibu menilai diri ibu dengan sejujur-jujurnya. Tidak akan menambah atau mengurangi pendapat saya tentang dia. Gitu. Terus kemudian kemarin kan pas karya itu kan disampaikan kekhawatiran, ada harapan ya Bu Dian ya, sebenarnya kan. Apakah sudah ada pengurangan dari kekhawatiran atau tidak? Kemudian harapan juga apakah nambah atau berkurang atau ada harapan yang sudah terwujud? Harapannya dengan kedatangan ibu ke sini bertemu bapak, satu yang jelas sekolah jadi paham, benar-benar paham. Jadi saya sudah menjelaskan, cuma kan kalau ada 2 orang dengan sini dan dari instansi lebih bagus. Nah, jadi tadi saya lihat wajah bapak tuh agak sedikit berubah. Oh, maksudnya itu kesana kesini. Jadi ya saya sih berharap dengan sebuah hari ini agak sedikit berkurang karena yang ngasih tahu bukan saya doang gitu ya. Dan tadi cara ibu menyampaikan juga jauh lebih jelas ketimbang saya yang jelasin, karena saya kan emang ya apa yang saya hadapin gitu. Kalau ibu kan langsung tak ke depannya seperti ini gitu. Jadi dan apa terus ada juga subang saya tadi seperti itu. Jadi saya sih sudah agak berkurang sedikit, memang belum yang wah banget gitu ya, karena saya berpikir nanti ke depannya ini kan kayaknya ini asumsi saya, memang sih asumsi belum tentu benar. Kedepannya ini tugas kayaknya akan semakin berat, artinya akan makin fokus dan sepertinya lingkupnya akan semakin gede, bukan hanya sekolah kita aja. Nah ini ketika nanti berkaitan dengan sekolah luar, mungkin selingkup Kabupaten Bekasi, nah itu yang kayak saya tuh siapa tangan yang saya pegang untuk maksudnya gandeng saya untuk ya kayak kalau kelompok 5 sih
kami kompak lah ya, istilahnya punya persepsi sama semua. Hanya nanti ketika nanti mau ke sekolah-sekolah gitu, nah ini saya mikirnya ya sekolahku saja sudah mulai mencibir gitu, beberapa orang yang kayak apa sih program dadakan sampai menyentil ke karakter bapak menterinya sekalipun itu sampai ke situ gitu loh. Jadi orang nggak ngerti pendidikan dan bla 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 itu sampai kalah ini paling nanti kayak anak-anak tai ayam nggak bakal paling nanti reshuffle lah tuh. Sampai mana bu? Belum kelar tuh udah reshuffle menterinya. Jadi itu sempet ke situ. Tapi saya pikir ya apa yang bisa aku kerjain sekarang aku kerjain. Mungkin mana ke depannya lo emang aku cuma pengen kuliah bukan pengen yang lain-lain gitu. Nggak nanti tulus buat saya gitu. Jadi itu sih nanti kalau skupnya ini kalau untuk sekolah dengan kedatangan ibu saya udah bilang ya kekhawatiran di sini tuh, dan bapak udah kayaknya ibu udah jelasin 9 kali datang gitu kan. Jadi udah agak hilang kalau kekhawatiran saya. Makanya kekhawatiran saya bertambahnya adalah ketika membaca modul ke belakang tuh, wah ini kayak lingkupnya harus sangat gede kan gitu. Nah jadi ke situ sih saya mikir. Dalam pembelajaran dari 1 bulan ini kan ada perubahan ya Bu ya, selama KBM itu sebelumnya tidak seperti itu menjadi seperti itu berarti perubahannya, dan saya melihat sendiri. Iya Bu, dari anak-anak juga lihat sini testimoninya lebih menarik, jadi mereka lebih bosan. Kita aja kalau misalkan lagi belajar ya dapat guru ini berarti ini bosan ngantuk. Apalagi ini jarak jauh kan ya, bagi anak-anak. Adakah rencana Ibu setelah pendampingan ini? Kan Ibu sudah mempraktikkan ya, itu udah bagus banget. Jika seperti itu, ada nggak ide yang lain, misalkan nanti kan ada pendamping lagi sama aku, nanti kan aku melihat lagi bagaimana Ibu melakukan KBM di secara daring itu, apakah ada perubahan dari sekarang? Ada nggak ide yang memikirkan sekarang? Nanti kita mau gini misalkan. Kedepannya tadi saya mungkin nanti akan ada ajang kayak pentas siswa ya, itu yang saya ingin, dimana mereka bergantian peran dengan saya, artinya mereka juga bisa mengambil peran sebagai yang mengambil alih pembelajaran. Jadi dari awal sampai akhir ya sebelumnya kami ada persiapan dulu, mungkin konsultasi di mana mereka bisa menjadi sumber materi, sumber materinya, mereka yang mengajarkan teman sebaya, di mana mereka bisa menjadi pribadi yang pede dengan bakat. Jadi ada kayak talent show-nya mereka gitu loh. Jadi mereka lah yang ambil alih kelas itu gitu. Jadi saya di situ posisinya mungkin sebagai teman ngobrol, konsultan, tapi mereka mau seperti apa nanti kita ngobrol bareng-bareng. Miss kayaknya enakan nonton, enakan ini, misalkan Miss aku punya informasi yang bisa aku bagikan ke teman-teman, boleh nggak misalkan. Jadi mengubah kelas itu semua orang berhak untuk memberikan informasi gitu, selama informasi bisa dipertanggungjawabkan. Jadi saya di situ hanya memastikan koridornya, ada koridor yang tidak dilewati dan tetap dipahami, maksudnya tetap ditaati untuk kita bersama. Ya namanya anak-anak kan mereka kadang ekspektasinya luas. Jadi misalkan kayak mereka kan berkelompok, nanti mungkin ada bagian yang misalkan sebagai TikTok dance-nya, atau misalkan ada yang nyanyi, ada tentang sistem rangka atau sistem apapun. Nanti kan ini sistemnya ada sirkulasi darah,
sistem rata-rata sistem tubuh manusia kalau kelas 11. Jadi mereka mungkin melakukan praktikum di rumah gitu, masing-masing secara virtual dan divideokan, lalu itu yang ditayangkan. Jadi menjadikan masing-masing mereka tuh lebih ambil alih lagi. Kalau tadi kan masih kayak mereka udah mulai nih ngambil alih sekitar 20-30% mereka nulis, kemudian tapi saya maunya suatu hari nanti mungkin mereka lebih engage lagi dengan materi dan nggak menjadi orang yang duduk dan mendengarkan, tapi menjadi konseptor. Besok kita mau ngapain gitu loh. Jadi aku mau ini gitu. Jadi setiap kelompok tuh setiap pembelajaran kami berbeda-beda. Mungkin hari ini kita menghargai orang yang visual, anak-anak visual. Mungkin besok kita menghargai anak yang kinestetik, kita dengerin mereka kayak mana. Lalu mungkin minggu depan kita dengarkan anak-anak yang verbal, yang musikalisasi puisi lah segala macam, tapi tetap koridornya biologi. Jadi itu sih mungkin kedepannya yang rencana. Apa yang Ibu lakukan di awal untuk melakukan ide itu? Yang pertama, yang jelas saya harus banyak persiapan dulu diri saya dan banyak orang yang saya tanya ya, karena emang ini juga sesuatu yang baru buat saya. Aku selalu melangkah juga mungkin ya. Efeknya, maksudnya ini banyakan negatifnya atau banyakan positifnya gitu kan, saya juga harus ini. Terus mungkin setelah itu saya sosialisasi dulu sama anak-anak, mau nggak gitu kan, mereka yang akan saya libatkan. Kalau emang mereka bilang enggak saja misalkan ya sudah. Tapi kalau mereka jawab mau nggak terima tantangan saya, kalau mereka jawab oke, ayo gitu, karena bagaimanapun kan emang saya harus tanya mereka yang ngakuin gitu. Kalau mereka nggak nyaman, enggak, aku kayaknya belum berani dengan temennya misalkan, udah kamu nggak tampil sekarang dulu, mungkin temennya dulu gitu. Pertama yang saya lakukan adalah tanya anak, mereka mau preparing dulu sayanya juga siap atau tidak. Lalu mungkin saya tetap harus melibatin FGMP saya ya, dan GMP biologi saya, teman-teman rekan sejauh saya, dan 6 orang kami biologi di sini. Saya tanya dulu sama mereka, kira-kira materi ini bisa nggak aku bikinin begini ya. Terus biasanya mereka punya ide-ide yang aku sendiri nggak tahu Bu. Maksudnya teman-teman saya tuh enggak, bagusan ekosistem tuh di sini. Biasa mereka kan mungkin pengalaman mereka jauh lebih banyak dari saya juga kan. Jadi harus tanya beliau juga. Dan mungkin kami mau serempak kali ya, supaya kalau 2 kali bareng gitu. Jadi kami biologi biar jangan ada timpang. Karena di sini pembagiannya gini. Saya 11 IPA 1 sampai IPA 2 yang bulan. Nanti teman saya ada 11 IPA 4 sampai yang 8. Jadi layan gitu loh ininya. Takutnya nanti yang cerdas makin ini, tadi aja saya udah begini. Nah, keren amat itu kelas unggulan, dapatnya lu. Bagaimana kelas 2 ya? Ini udah gitu ngomongan. Enggak kok yang kayak gitu bisa kok diterapin juga di kelas lu. Iya, ntar jadi 2 karena kayak canggih banget enggak, karena lu ngeliatnya sekilas kelihatannya canggih, sebenarnya enggak kok. Padlet itu gampang gitu, lebih gampang dari paper. Lu bisa paper masa padlet bisa gitu. Kok gitu? Iya. Ya, jadi udah mulai ada sentimen gitu, karena itu bagian kami di sini enggak sok 1 dari 2 enggak, kami diklasifikasikan gitu. Jadi ya lah ini gitu, saya kalau ada omongan sentimen kayak gitu. Nah jadi mungkin kesana kali ya. Jadi itu yang kedua, yang pertama tanya anak, kedua preparation saya sendiri, yang ketiga melibatkan GMP dulu ya. Sama kalau kami serentak biologi kan enak gitu di semua level gitu ya. Jadi baru nanti serumpun mungkin ya, IPA, kimia, fisika, biologi. Nah kalau udah seperti itu nanti kan tinggal kalau udah hampir 50% sekolah memahami itu kan, yang 50% lagi biasanya akan ikut sendiri. Ya aku sih juga nggak muluk-muluk Bu, nggak 100% gitu ngikutin ya, nggak segitu juga, cuman satu rumpun saya saja sudah mau ikut aja, saya sih menurut saya itu udah prestasi gitu. Nanti ke depan-depannya dilihat manfaatnya dan anak lebih enjoy, mungkin yang lain ngikut gitu. Di sini kan emang harus lihat hasilnya dulu baru ngikut. Itu kalau belum terlihat nggak mau buktiin dulu gitu ya. Iya. Gitu. Kalau seandainya dari 3 itu misalkan salah satunya nggak mengikuti atau nggak, yang pertama kan trigger tadi ibu sendiri yang kemudian sharing dengan ada yang nya, kemudian dengan anak ditanyain anaknya mau
atau kalau misalkan kan tadi prepare, yang kedua nanya anak, yang ketiga berbagi MDMP. Misalnya kalau pas nanya anaknya nih, misalkan enggak sama sekali enggak mau pas misalkan ya seperti apa? Kalau misalkan kalau anak sih kebetulan karena produknya yang positif, ya itu pasti yakin bisa. Tapi kalau memang seandainya tidak, nah itu berarti saya masih tetap harus kasih stimulus. Kayak tadi aja udah banyak yang, aku suka nyanyi, aku bisa nyanyi. Berarti kan saya sih melihat dari psikologi anak generasi mereka tuh memang suka dengan teknologi dan musik sama dance. Jadi kalau udah kayak gitu paling saya misalkan membuat materi-materi pembelajaran saya lebih dekat lagi sama dunianya mereka. Misalkan ya bikin akun TikTok ya TikTok kan nggak harus dance, bisa apa namanya, bisa materi apa sekarang banyak sekali. Jadi membuat mereka, biasanya kalau mereka udah suka, udah kayak nih gue demen nih, berarti gue menang gitu. Biasanya mereka tuh yang saya pahami seperti itu anaknya. Ketika kita sudah mulai masuk ke dunianya mereka dan mereka nyaman dengan kita, biasanya anak tuh apa aja kita suruh mau kok, kalau kita udah dapet hatinya gitu. Memang ngambil proses hatinya yang susah gitu. Tapi kalau mereka udah keras, udah percaya sama kita, itu nurut gitu. Walaupun tersulit sekalipun, biasanya mereka tetap gigih untuk melakukannya. Kayak tadi aja produk-produk kan sebenarnya itu sulit ya Bu ya kalau saya ngomong. Tapi saya tanya tadi, ada nggak yang ini? Itu udah langsung ada yang nanya, Miss kalau kita bikin podcast gimana? Berarti kan mereka di luar layar udah WA-an sama temen yang lagi apa gitu. Miss kalau misalkan aku mau bikin infografis aja, Miss komik digital atau monopoli Uno stop tadi udah ada yang nanya, bisa nggak? Berarti kan itu sebenarnya mereka otaknya brilian gitu, cuma biasanya apa itu Uno stop saya nggak tahu gitu. Banyak kalau mikir gitu ya. Monopoli sih tadi cuma lagu loh pakai gitar, lagunya tuh lagu orang gitu, kita ganti lirik. Mereka gak mau stop monopoli, TikTok, dan bahkan ada yang bikin podcast apa ya? Iya, elah kata mereka susah nih orang kafe. Jadi ya udah di situ apa ya? Ini asik kok kita campur. Jadi itu kok ambil hatinya. Dari tiga itu yang paling sulit yang mana? Itu. Kalau kepada guru gimana Bu? Cara Ibu biar lebih mengerti dengan apa yang Ibu sampaikan, ide itu bisa diterima seperti apa? Selain tadi membuktikan dulu ya? Iya. Membuktikan dulu, ada lagi ya? Apa saja? Kalau udah kita coba nih, terus teman udah banyak yang mau, tapi kan tetap ada yang seapatis nggak ada gitu. Kalau udah yang kayak gitu-gitu, yang sudah, saya pada bagian saya kan yang bilang tadi apa, ayo pelan-pelan gitu kan, nggak boleh maksa juga. Ya kalau udah, menurut saya kalau sudah proses yang butuh sedikit pemaksaan, ya saya rasa sih di situ tempatnya pimpinan turun-turun. Bu ini dialisi, terus saya belum lagi bukan? Saya sambil ngobrol, ya. Bisa nggak sambil ngobrol? Iya boleh ya. Aku takut dikirain ini nggak mati. Nggak apa-apa. Sok sambil isi aja. Kemudian apakah ada kemudian yang mau disampaikan atau tantangan yang butuh apa namanya itu, misalkan gini, yang pembelajaran daring atau dalam menyampaikan ke teman-teman atau apa kemudian sudah menemukan solusinya atau masih perlu dibahas dalam pembelajaran? Kan kita sudah bergerak ya, kan kita daring selama 9 bulan, ini kan kemudian udah 1 bulan ya. Adakah tantangan misalkan kalau yang lain kan ada yang dari kuotanya atau dari keluarga saya jadi nggak terlalu ini gitu, memberi semangat atau apa, kalau
dia nggak? Ada Kalau kuota sih disediain sekolah, maksudnya itu 24 jam ruangan terbuka dengan wifi, dan di sini orangnya sangat mendukung, atasan saya mendukung saya, bisa kayak Pak ruangan ini, entar lah saya suruh langsung pasang besok udah ada gitu, jadi memang bagus banget kalau manajemennya ya. Lebih ke ini sih Bu, maksudnya karena masih adaptasi mungkin saya ya, kan selama ini ada off-nya gitu, ada ketika disuruh belajar mandiri itu sih yang kadang saya lupa jadwal gitu, oh hari ini ada gitu, emang tipenya mungkin karena banyak yang harus diurus juga. Saya dua sekolah ya Ibu, belum tahu, jadi Global Prestasi School yang paling Malang. Sama saya juga di situ, sama di sini. Jadi dalam seminggu itu di sana 2 hari, di sini 3 hari. Senin Selasa saya di sana, Rabu Kamis Jumat, Sabtu Minggu. Nah, di sini. Tapi datanya di sini. Di sini. Induknya di sini. Di sana swasta istilah kata ya. Jadi itu sih membagi dengan ini, tapi sejauh ini ya walaupun jatuh bangun terbirit-birit gitu. Kadang ini apa ya gitu, ada apa ya gitu, ternyata lupa buka LMS sehari aja tuh langsung banyak banget tugasnya gitu, maksudnya seharusnya saya tidak bisa seperti itu. Jadi baru kemarin itu titik balik yang saya lupa bikin 2 tugas itu kan, ternyata lanjut, maksudnya ada tugas gitu, bukan karena males atau apa, tapi emang gak tahu gitu, begitu saya buka tuh ada gitu. Jadi ya itu lebih ke diri saya sih, jadi orang tuh jangan nyantai gitu. Maksudnya saya membuat diri sendiri, kan udah dapat nih guru penggerak, maksudnya yang kemarin didoain supaya dapat solo seleksi istilahnya. Ya sekarang nggak bisa lagi kayak dulu selama 9 bulan ini, jadi sehari kamu harus buka laptop ya, benar-benar mengubah jam biologis sih. Nah itu yang agak berat, tapi setelah saya paham dan sempat jatuh yang 2 tugas itu saya terlambat, karena orang-orang kirain saya 1.2 saya belum terbuka, padahal saya yang salah, belum saya isi kuesionernya gitu. Dari situ saya belajar banyak bahwa kamu harus one step ahead, nggak bisa. Jadi klik aja semua seperti yang Pak Rudi bilang. Nah, kalau bisa klik aja gitu. Jadi jangan nunggu gitu. Ya nggak akan ada masalah kok kalau salah ngeklik gitu loh. Kan saya takut ya kalau misalkan ini kan tiba-tiba udah ke-save, nggak bisa saya edit, padahal saya cuma nyoba-nyoba gitu. Kalau setelah Pak Rudi ngomong statement, klik aja atau Bu, kalau memang dilihat bisa dibuka, buka, dicontreng gitu, mau kemana gitu. Selama bisa dibuka, buka. Jadi boleh gitu. Jadi ya itu mungkin tantangannya lebih ke situ sih ya. Kalau keluarga sih, ya emang saya belum berkeluarga, jadi kan saya juga ibu saya doang yang saya urus kan, dan beliau juga masih mobile kesana kemari. Jadi ya itu aja sih mungkin, lebih ke diri sendiri, mengubah jam biologis supaya sesuai LMS gitu aja. Karena bulan ini benar-benar adaptasi banget. Seperti itu sih mungkin tantangannya lebih dari jadi awalnya tuh pemahaman Budian tuh kita tuh LMS tuh harus ke ini gitu, harus ke apa gitu ya, ini dulu. Iya, kalau teman saya ono, saya ini, jadi saya nggak mau duluin gitu. Takutnya kalau saya duluin, ntar yang ono kebirit-birit bagaimana gitu, ntar kayak sok banget gitu loh, gue udah nyampe mana gitu, kok sombong sih gitu. Jadi ternyata enggak, Pak Rudi bilang enggak, atau Bu, kalau emang udah bisa dibuka, buka, nggak apa-apa gitu. Jangan salah mencet gitu, nggak ada apa-apa kalau salah mencet gitu. Iya. Oh begitu Pak, kirain saya harus sama Pak, kalau ininya webinar sekian, ya kayak tabu gitu buat selanjutnya nggak boleh. Makanya sejak itu saya udah buka sampai 1.2 terakhir itu yang koneksi nyata, makanya jadi udah berani gitu sekarang. Jadi lebih ke situ sih. Mungkin di awalnya mungkin ya belum ada apa namanya tuh LMS begini belum ada itu ya. Tapi saya juga saya kira udah pada paham. udah tahu bener. Makanya kan kata satu ini kok emang sih, tapi kalau dari kelompok ini kan Bekasi kan ada kelompok pendamping semuanya, jadi ada laporan segala macam gitu. Termasuk cepat, tapi kalau mau kita tuh alhamdulillah ya, walaupun agak telat, ada 1, 2 yang telat. Ada Bu Dwi ini yang mengingatkan. Keren masih orang. Dia kayaknya buka selalu LMS deh, update selalu. Dan dia baiknya japri. Bu, ke saya kalau yang lain ya, Bu,
udah belum ininya, udah kebuka belum gitu. Jadi makanya sekarang guru ini luar biasa ada di kelompok lain, mantep gitu. Jadi kita yang berlima tuh saling mengingatkan gitu loh, ini udah sampai sini loh. Oh iya belum gitu sama itu. Dan mindset saya kemarin adalah kirain Sabtu Minggu tuh free, libur pikir saya. Ternyata enggaknya selagi kamu ada waktu kerjakan gitu. Selagi 9 bulan tuh sedikit loh gitu loh, saya padat wajar gitu loh kalau emang tiap hari atau 9 bulan doang kok nggak lama gitu, istilah kata gitu ya. Ya udah serap aja lu yang bisa ya, mau kaki dari tangan aja. Nah setelah itu saya sawah itu, wah kita mulai gitu loh. Baru di situ saya sekarang setiap nganggur dikit buka laptop, udah LMS kan LMS udah saya close saking biar begitu buka itu langsung bisa. Jadi udah saya setting itu semua, berarti gimana nih udah nyampe mana nih, udah besok ngapain nih, begitu sekarang. Takut lagi nama saya muncul di grup, Bu yang belum ngumpulin, hah, Bu Dwi, Bu ditungguin, hah, tunggu apa nih? Nggak apa ya, nggak tahu ya malah. Nggak tahu aja itu lah. Jadi emang diri saya sendiri sih lebih. Oke, terakhir apa pelajaran dari sekarang nih diskusi ini apa yang ibu apa dapat sesuatu dari obrolan kita? Yang banyak yang saya dapat. Satu, saya jadi terang. Selama ini saya berapa berjalan, sekarang udah jelas. Ya lebih jelas lah, walaupun belum terlalu jelas ya, karena kan belum selesai juga kita. Cuman sudah lebih jelas, lebih terang lagi perjalanannya saya harus apa, bagaimana posisi saya, peran dan fungsi saya di sekolah. Kemudian ada teman berbagi yang mengerti gitu, ada yang peduli. Saya tuh capek nggak sih, saya tuh stres nggak sih, tantangannya tuh apa gitu. Dan itu senang sekali bisa ngadu, karena saya ngadu ke rumah juga nggak ada yang paham gitu. Kesini saya doang gitu loh, jadi ntar malah siapa suruh malah jadi bumerang gitu. Tapi ada orang yang paham dan bisa memberikan masukan yang netral ya, netral dan membangun. Ya itu sih, jadi lebih lega aja gitu. Dan seolah-olah kayak ngasok lah sekarang itu gitu. Jadi untuk kedepannya lebih semangat lagi. Nanti untuk pendampingan kedua inginnya seperti apa Bu Dian? Pendampingannya apakah kita seperti ini curhat-curhatan, karena ini sesi curhat sebenarnya? Apakah mau seperti apa, ada masukan? Enggak sih, saya udah nyaman begini, enggak ada yang lagian juga pandemi begini aja udah, saya bisa bertemu langsung aja udah keren menurut saya. Biasanya kan harusnya kita daring gitu. Nanti Bapak Tora ikut ya Bu? Iya, hari Sabtu. Habis ini saya mau rapid. Ini ada beberapa yang keberatan kan, dilihat dari itu di CDP. Iya. Ada yang beberapa yang keberatan.